5, 4, 3, 2, 1, 0. Semuanya, kembali lagi bersama Bapak Toto Priyono. Pada video kali ini kita akan mendengarkan tematika subtematika pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari yaitu penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia dan bahan, alat, dan cara membuat rancangan karya seni rupa. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita akan belajar tentang fungsi dari tiap-tiap organ pencernaan. Yang pertama, yang satu adalah organ mulut. Fungsinya yaitu menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Yang kedua adalah kerongkongan. Fungsinya memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Fungsinya utamanya yaitu untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ yang keempat yaitu usus halus. Fungsi utama yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Organ berikutnya yaitu usus besar. Fungsinya adalah penyerapan air dan pembentukan fases. Dan yang terakhir adalah anus. Fungsi utamanya yaitu mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Selanjutnya, kita belajar tentang gangguan pencernaan. Yang pertama, gangguan adalah MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebabnya adalah luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya yaitu nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara mengatasinya yaitu penanganan tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan anti-cyanida dapat membantu. Kemudian gangguan pencernaan berikutnya adalah diare. Penjelasannya, diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri parasit maupun virus. Penyebabnya infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejalanya yaitu gejala berupa perut embuk atau kram, tinja encer, rasa mulas, dan terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya, biasanya diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan istirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Berikutnya, gangguan konstipasi. Penjelasannya, konstipasi atau sembelit adalah gejala fases yang meras sehingga susah dikeluarkan. Penyebabnya, sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan yang berlebihan. Gejalanya harus mengejan buang air besar, proses buang air besar terasa tidak tuntas, tinja terlihat kering, keras, atau bergumpal. Cara mengatasinya, banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran berserta serat, serta minum air banyak dapat mencegah gangguan ini. Kemudian ada gangguan kolera. Penjelasannya, kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholera. Penyebabnya yaitu bakteri bernama Vibrio cholera. Gejalanya yaitu bisa muncul secara tiba-tiba, mual, muntah, kram perut, dan dehidrasi. Cara mengatasinya, pemberian oralit untuk menggantikan cairan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah, membutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Gangguan berikutnya adalah gastritis. Penjelasannya,
Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Penyebabnya itu kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi dan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Gejalanya nyeri yang menggerogoti dan panas dalam lambung, hilang nafsu makan, cepat merambat, kenyang saat makan, dan perut kembung. Cara mengatasinya itu hindari makanan berminyak, asam, atau pedas. Temui dokter jika gejala gastritis selalu terasa setelah mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Kemudian gangguan berikutnya adalah tifus. Penjelasannya, tifus merupakan penyakit peradangan pada usus. Penyebabnya penyakanan dan minuman yang tidak terjaga kebersihannya. Gejalanya itu demam tinggi, tubuh menggigil, lemah, dan mual. Cara mengatasi, dari makanan di luar karena kebersihan makanan di luar tidak benar-benar terjaga. Dan yang terakhir adalah radang usus buntu. Penjelasan, radang usus buntu merupakan peradangan pada umbai cacing karena umpas kotoran yang tidak tercerna. Penyebabnya, satu, radang usus, ampas kotoran yang tidak tercerna menumpuk di usus buntu. Gejala yang ditimbulkan adalah tumbuh demam dan perut kanan bawah terasa nyeri, perut terasa mual, dan disertai muntah. Cara mengatasinya, hindari makanan penyebab sembelit, banyak minum air putih, dan jangan menunda BAB atau buang air besar. Nah, berikut ini adalah kita sajikan contoh hasil survei. Survei ini dilakukan pada seorang responden yang diwawancarai terkait dengan gangguan pencernaan yang pernah dialami. Sebagai contoh, namanya adalah Siva. Jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami yaitu penyakit MA. Tindakan yang diambil saat responden mengalami gangguan yaitu minum obat MA. Seberapa parah gangguannya, yaitu sampai mengalami muntah-muntah. Apa penyebab gangguan sistem pencernaan? Yaitu makan makanan pedas. Sedalam apakah tingkat kesadaran responden? Yaitu sifat kesadarannya masih rendah karena masih suka makan makanan pedas. Seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut? Itu sekitar 2 kali dalam sebulan. Dan tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang kembali, yaitu mengurangi makan makanan yang menyebabkan MA. Setelah melakukan survei beberapa responden, ini dapat diambil kesimpulan hasil survei sebagai berikut. Contohnya, dari hasil survei diketahui bahwa ternyata yang pertama, banyak siswa kelas 5 mengalami gangguan pencernaan. Yang kedua, gangguan pencernaan terbanyak adalah MA. Kami menyimpulkan bahwa kesadaran menjaga kesehatan siswa kelas 5 masih kurang. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemberian penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan. Yang kedua, mengkampanyekan cara-cara menjaga organ pencernaan. Nah, hasil laporan survei gangguan pencernaan ini dilakukan kepada responden yaitu siswa kelas 5 untuk memperoleh hasil terkait gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami oleh siswa kelas 5. Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama, malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan.
Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni karya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatannya batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah Indonesia. Yang membedakannya adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Nah, apakah kamu pernah melihat proses pembuatan batik seperti ini? Ataukah kamu pernah melakukannya? Ya, kita akan belajar tentang alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat batik. Yang pertama, malam atau lilin atau parafin. Yang kedua, kain. Yang ketiga, canting. Yang keempat, kuas. Yang kelima, kompor minyak tanah, wajan, gawangan, nampan, panci, sarung tangan, sendok, dan mangkok. Contoh batik di Nusantara. Yang pertama adalah batik Solo Parangkusumo. Kemudian salah satu contoh motif batik Pekalongan. Ada batik yang dikenal yaitu pasti kenal tahu ya, batik Cirebon Mega Mendung. Dan yang terakhir adalah batik Yogyakarta yaitu ceplok. Kita tadi belajar alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik. Selanjutnya kita akan belajar teknik pembuatan batik yang terbagi atas 3, yakni teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Kemudian teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah terbentuk ragam hias batik. Dan terakhir adalah teknik cetak atau sablon. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya, motif batik parang rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara mengendalikan diri yang dapat terbentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.